Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya mau membagikan resep bagaimana sih cara membuat fried chicken atau ayam Kentucky yang crispy dan kriuk tahan lama. Bahan-bahannya silahkan dicatat ya teman-teman. Nah, langkah pertama kita panaskan dulu minyak goreng 1 liter. Ini aku pakai merek Fortune ya teman-teman, bisa diganti dengan merek yang lainnya. Di sini saya menggunakan 1 kilo ayam bagian dada ya, dipotong jadi 17 bagian. Untuk proses marinasinya, saya menggunakan 1 bungkus bumbu ragi instan yang ayam goreng. Jadi langsung saja kita campurkan dengan ayam yang sudah kita potong-potong dan dibersihkan ya. Untuk proses marinasi sebenarnya bisa didiamkan sekitar setengah jam sampai 1 jam. Tapi di sini saya langsung tanpa didiamkan terlebih dahulu. Setelah itu kita siapkan 1 kilogram tepung terigu, bisa merek apa saja. Kalau ini punya saya yang biasa. Kemudian ini bumbu rahasianya, saya pakai tepung jempol 1 bungkus, jadi nggak usah ditambah soda atau pengembang lainnya, cukup tambahkan 1 bungkus tepung jempol. Kemudian tambahkan lagi 1 saset masako yang rasa ayam supaya nanti tepungnya jadi lebih gurih, dan tambahkan juga 1 sendok makan garam halus ya teman-teman. Setelah itu aduk semua bahan supaya tercampur merata. Menurut aku 1 kilo ayam dibagi jadi 17 itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, jadi ukuran sedang, cocok untuk usaha jualan Kentucky atau bisa digunakan untuk lauk sendiri. Oke, ke tahap berikutnya kita masukkan ayam yang sudah dimarinasi tadi ke dalam tepung. Jadi masukkan ke wadah dulu dan masukkan sedikit demi sedikit tepung. Kemudian kita campur atau aduk-aduk. Ini tepung kering ya, bukan tepung basah. Jadi diaduk-aduk sambil diremas-remas, tapi jangan terlalu ditekan supaya hasilnya tidak bantet ya teman-teman. Sebenarnya berhasil atau tidaknya ayam Kentucky kalian dari proses ini, dari proses meremas-remas ayamnya, tapi jangan sampai diteken-teken, takutnya nanti jadi bantet dan tidak bisa ngembang atau ngeriwil ya. Nah, sambil terus diremas-remas, kemudian kita celupkan ke air bersih, air putih biasa tanpa ditambahi dengan bumbu-bumbu yang lainnya. Kita masukkan satu persatu ayam yang sudah kita masukkan tepung kering tadi. Jadi dicelup sebentar saja, lalu kita tiriskan pada kayak wadah kemarang gitu ya teman-teman. Kalau dari aku di sini caranya nggak perlu direndam, jadi cukup dicelupkan sebentar saja, karena kalau kita rendam dalam air nanti tepung terigunya akan mengendap pada air tersebut. Jadi cukup dicelup sebentar saja.
Nah, ditonton sampai habis ya teman-teman, biar bisa caranya bagaimana sih kita membuat ayam Kentucky biar nggak bantet, biar crispy. Jadi cara membuatnya seperti ini. Nah, setelah semua ayamnya tadi kita celupkan, kemudian kita masukkan lagi pada tepung terigu yang kering. Jadi ini untuk prosesnya masih belum selesai, kita celupkan sekali lagi, kemudian nanti kita celupkan lagi pada air. Kita masukkan satu persatu dan tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Jadi biar tidak terlalu banyak membuang tepung terigu sisa yang kita gunakan untuk menepungi ayam crispy-nya. Lakukan proses yang sama seperti yang tadi. Jadi cukup diremas-remas saja, tidak usah sampai diteken-teken atau diremas yang terlalu kencang. Jadi cukup diputar-putar saja seperti ini ya teman-teman. Nah, sambil kita remas-remas, kita aduk, kita kayak jembreng-jembreng, bahasanya apa ya, kita pisah-pisahkan biar nggak lengket antara satu ayam dengan ayam yang lainnya. Seperti ini ya teman-teman, bisa kita lihat. Lalu masukkan, celupkan lagi ke air sebentar dan taruh pada saringan yang tadi. Kita lakukan sampai ayamnya habis. Jadi untuk proses mencelupkan pada air ini 2 kali celup ya teman-teman, yang pertama tadi sama ini yang kedua. Nah, kita semua sudah dicelupkan di air. Untuk proses selanjutnya kita ayak terlebih dahulu. Tepung terigu yang kita gunakan kan akan ada sedikit lebih kasar atau menggumpal sisa airnya tadi. Jadi bisa kita ayak menggunakan ini keranjang seperti yang buat penyaringan ini ya teman-teman, biar nanti tepung terigunya bisa kembali halus, jadi untuk sisanya bisa dibuang. Nah, setelah itu, setelah kita buang sedikit tepung yang kasar-kasar tadi, kemudian dapat kita gunakan lagi tepungnya yang agak halus. Setelah diayak, kemudian kita masukkan sekitar 4 potong ayam yang sudah kita celupkan dan ditiriskan di di keranjang tadi ya teman-teman. Lalu tambahkan sedikit demi sedikit tepung terigu.
Untuk proses menggorengnya saya bagi menjadi beberapa, soalnya saya menggunakan wajan yang tidak terlalu besar dan minyaknya pun hanya 1 liter. Tapi untuk takaran 1 kg ayam emang saya selalu membuatnya menggunakan 1 liter minyak goreng. Untuk cara menepunginya sama seperti yang pertama dan kedua tadi sama, dan tahap akhirnya pun juga sama seperti ini. Jadi cukup diremas sama diaduk-aduk, diguling-gulingkan pada tepungnya seperti ini aja, nggak usah terlalu ditekan-tekan supaya tidak bantet. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau dirasa si tepung sudah menempel, cukup dihentak-hentakkan seperti ini ya. Apa sih ini bahasanya, dihentak-hentakkan biar ngeriwil kayak contohnya ini, kayak seperti yang saya goreng ini ya teman-teman. Untuk minyaknya diusahakan menutupi semua permukaan dari ayamnya, jadi semua ayamnya bisa terendam supaya hasilnya lebih keriting sempurna seperti ini ya. Dan untuk apinya kita gunakan api yang besar, jadi kita gunakan api yang besar dan benar-benar panas supaya hasilnya sempurna seperti ini. Jangan lupa kita bolak-balik supaya matanya merata. Jadi sedikit tips dari aku, kalau misalkan kalian mau usaha ayam geprek dan belum punya pemanas ayam atau warmer, bisa digoreng setengah matang seperti saya. Ini bisa kok, bisa tahan lama. Nanti misalkan ada orang yang mau beli, tinggal kita panaskan sebentar aja. Untuk penyimpanannya cukup kita masukkan pada toples yang besar, kemudian kita tutup dengan penutup yang bisa masuk udara. Jadi jangan kita tutup menggunakan yang tertutup rapat, kita gunakan tutup yang seperti keranjang yang kita gunakan untuk meniriskan ikan tadi ya teman-teman. Tujuannya jika kita menggunakan tutup yang ada celahnya, jadi udara dan panas dari si ayam bisa keluar, jadi tidak mengembun dan menimbulkan banyak pada si tepungnya. Cukup ditempatkan di wadah dan ditutup menggunakan keranjang tutup yang arang-arang, intinya yang ada tempat sirkulasi udaranya. Nah seperti saya ini ya teman-teman. Jadi ini saya gorengnya setengah matang saja karena ini masih belum ada yang beli, jadi ini buat stok. Nanti kalau ada yang beli, kita tinggal panaskan sebentar saja hingga matang dan golden brown.
Nah, seperti ini ya, kita ulangi lagi penepungannya. Ini seperti ini. Kalau tidak ditekan pasti hasilnya bakal keriting seperti ini. Dan usahakan minyaknya emang harus benar-benar panas. Jadi misalkan kalian membuat si ayam crispy-nya ini banyak, pasti nanti kalau setelah 3-4 kali menggoreng akan ada sisa-sisa tepung yang mengendap di minyaknya. Jadi caranya nanti api kita kecilkan, kemudian kita saring menggunakan saringan. Kita saring dulu, kita buang dulu tepung terigu yang mengendap di minyaknya supaya tidak merusak si ayam yang kita goreng. Nanti hasilnya akan masih bagus meskipun si minyak itu kita tidak tambahkan lagi. Tapi jika dirasa ayamnya tidak terendam dengan minyaknya, sebaiknya kita tambahkan lagi minyaknya secukupnya. Nah, ini ya teman-teman, jadi aku menggorengnya semua setengah matang seperti ini. Sudah selesai tahapnya dan pasti sangat mudah, bukan? Jadi untuk bahan utamanya kita hanya menggunakan terigu dan tepung jempol tadi teman-teman. Hasilnya bisa kriuk crispy seperti ini dan juga tanpa menggunakan warmer. Terima kasih sudah menonton videoku teman-teman. Nantikan video resep-resep dan tutorial selanjutnya. Terima kasih dan see you next time. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.